Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Mardiah dan teman saya Rizzatul Aulia. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai pengaruh psikologi remaja terhadap pola asuh orang tua dan peran media sosial. Remaja menurut bahasa Latin yaitu adolescens, yang artinya tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Remaja memiliki definisi luas yang meliputi kedewasaan emosi, mental, sosial, dan fisik, di mana masa remaja merupakan masa peralihan dalam kehidupan manusia yang mengkaitkan masa kanak-kanak serta masa dewasa. Masa remaja dimulai pada usia 10 tahun sampai 13 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun sampai 22 tahun. Hurlok menjelaskan bahwa fase adolescence atau remaja dimulai pada usia 11 tahun atau 13 tahun sampai dengan usia 21 tahun yang dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, fase pre-adolescence yang dimulai pada usia 11 sampai 13 tahun untuk perempuan, sedangkan pada laki-laki sekitar 14 tahun. Yang kedua yaitu fase early adolescence, yaitu dimulai pada usia 13 atau 14 tahun sampai 16 atau 17 tahun. Dan yang ketiga, fase late adolescence, yaitu masa-masa akhir dari perkembangan remaja atau ketika seorang remaja tengah menempuh perguruan tinggi. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang dihadapkan pada berbagai rintangan dan permasalahan. Pada masa remaja, terjadi perubahan secara kompleks seperti perubahan pada aspek biologi, psikoseksual, kognitif, moral, spiritual, bakat, bahasa, dan psikososial. Tugas perkembangan anak pada masa remaja yaitu mampu menyesuaikan dirinya pada perubahan, baik fisik maupun psikologis, menetapkan sikap mandiri dalam berperilaku, menerima peraturan yang telah ditentukan, memahami tatanan nilai, dan memantapkan identitas dirinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dengan ditandainya perubahan yang ada dalam dirinya, yaitu meliputi kematangan emosional, mental, sosial, dan fisik. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh psikologi remaja terhadap pola asuh orang tua. Pada masa remaja, perubahan raga yang terus menjadi nyata menjadikan remaja kerap kali menghadapi dengan berbagai macam pergantian. Bersama dengan masa pertumbuhannya, maka remaja mempunyai tugas pertumbuhan, yaitu dituntut untuk mempersiapkan diri dalam merambah masa tersebut, supaya remaja bisa mempunyai keutuhan individu dalam pengertian yang seluas-luasnya. Terdapatnya tugas-tugas pertumbuhan untuk remaja tersebut bisa membuat remaja merasakan beban dalam kehidupannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Sofia, bahwa perkembangan raga masa remaja akan diiringi oleh terdapatnya gejolak, serta kasus, baik secara medis ataupun psikososial. Gejolak serta kasus ini bisa diakibatkan oleh keadaan remaja yang sedang mencari jati diri terhadap aturan-aturan baru yang berlaku di dalam lingkungannya. Remaja tidak sanggup membiasakan diri dengan kedudukan barunya tersebut bisa membuat dirinya labil serta emosional, apalagi bisa membuat frustasi serta tekanan mental hingga bertindak yang merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Menurut Baumritt, pola asuh diartikan sebagai cara berperilaku atau perbuatan orang tua kepada remaja yang memiliki dampak besar terhadap sikap remaja yang meliputi kedewasaan emosi, sosial, dan pengetahuan. Pola asuh orang tua mempunyai dampak besar dalam pembentukan dan perkembangan anak, sebab keluarga merupakan tempat pertama di mana anak dapat berinteraksi, belajar, dan menyatakan dirinya sebagai makhluk sosial. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohner, Halakul, dan Kornoyer, menyatakan bahwa
Perkembangan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh pengalaman pada masa kecilnya. Selain itu, orang tua yang mempunyai pola asuh menerima atau acceptance maupun menolak atau rejection akan mempengaruhi dalam perkembangan emosional, perbuatan, sosial, kognitif, serta fungsi psikologinya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizatul Aulia. Selanjutnya, pola asuh orang tua pada remaja yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter. Menurut Baumrind, ada 3. Yang pertama, orang tua yang otoritatif akan mempunyai sikap acceptance dan perlakuan yang tinggi terhadap keinginan remaja, memberikan dorongan pada remaja untuk mengemukakan pendapat atau permasalahan dan mampu menjelaskan mengenai akibat dari perlakuan baik dan buruk. Pola asuh ini akan berakibat pada kedewasaan emosional remaja dan akan mempunyai sikap yang percaya diri, berprestasi, tanggung jawab, bahkan lebih berpengalaman dibandingkan teman-temannya. Yang kedua, pola asuh authoritarian akan mempunyai sikap acceptance yang rendah tetapi mempunyai kontrol yang tinggi pada remaja, suka menghukum terhadap fisik remaja, bersifat mengatur, berperilaku kaku, dan cenderung emosi serta bersikap menolak. Pola asuh ini akan berdampak kurang baik pada kemampuannya untuk mengontrol emosi. Pola asuh authoritarian ini akan memiliki kesusahan dalam mengatur emosi, kurang berprestasi dalam sekolahnya, dan cenderung bertindak negatif. Pola yang ketiga yaitu orang tua yang permisif, mempunyai sikap acceptance yang tinggi tetapi mempunyai kontrol yang rendah terhadap remaja dan memberikan kebebasan terhadap remaja untuk mengungkapkan kemampuannya. Hal ini akan menjadikan remaja mempunyai kontrol emosi yang rendah dan cenderung bersikap agresif. Disebabkan oleh orang tua yang mempunyai pengaturan perilaku yang rendah terhadap remaja dan mengakibatkan remaja tidak mempunyai perasaan takut untuk melanggar tata tertib. Pola asuh ini akan mempunyai sikap suka memberontak, tidak bisa mengendalikan diri, tidak mempunyai tujuan, dan kurang percaya diri. Selanjutnya yaitu pengaruh psikologi remaja terhadap peran media sosial. Tidak dapat dipungkiri, media sosial mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, khususnya di kalangan remaja. Media sosial sudah menjadi kebiasaan dikarenakan dalam media sosial siapapun dapat menyalurkan pendapat dan bebas berkomentar. Pengaruh psikologi remaja terhadap peran media sosial memiliki dampak positif dan negatif dalam perkembangan hidup, terutama pada perkembangan remaja. Dampak positifnya yaitu: pertama, memudahkan dalam hal komunikasi. Yang kedua, mencari dan mengakses informasi. Yang ketiga, bisa menambah teman. Adapun dampak negatif dari media sosial, yaitu menjadi malas karena terlalu asik dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, lupa akan kewajibannya sebagai pelajar.